Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Pada hari ini, Kamis 14 September 2023, peristiwa kudus diletakkan di dalam rumah Tuhan. Dua orang muda yang memadu cinta, saudara Ricky dan saudari Yudit, melabuhkan hatinya dalam ikatan pernikahan. Ibadah penyembuhan dan pemberkatan gereja ini dipimpin oleh pendeta Yuliana Leni Molina pada bayi Istea. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyi nyanyian pembukaan Keluargaku Adalah Sorga. Datang ke rumah Tuhan membawa kedua anak kami, Ricky Edward Manunajadi dan Yudit Christina Tabun. Keduanya saling mencintai dan bersepakat agar mereka dikuduskan dalam pernikahan. Sebagai keluarga, kami sudah mengiyakan niat hati kedua anak kami. Kami menyadari mereka terlahir dan dibesarkan dalam keluarga, namun secara jujur, sesungguhnya mereka telah tumbuh dalam persekutuan gereja Tuhan. Atas pemahaman ini, kami meminta Majelis Jemaat Rehoboth Rinin dapat mengabulkan permohonan kami sekeluarga agar kedua anak kami diberkati. Keluarga besar Manunajadi dan Tabun yang kami kasihi dan kami hormati, Tuhan telah menitipkan cinta sebagai anugerah bagi setiap insan. Jika Tuhan yang mempertemukan, kita perlu menyambutnya dengan sukacita. Untuk itu kami menerima permohonan keluarga agar kedua anak kita diberkati di dalam rumah Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan percaya atas mereka. Kami sungguh berterima kasih karena permintaan ini bertanda bahwa kami mendapat kepercayaan dan gereja menjadi bagian di tengah-tengah keluarga. Lihatlah cinta menuntun mereka dalam kebersamaan, mengambil segala syarat untuk masuk di hadirat. Lihatlah, ini langkah orang yang mengejar kekudusan, mencari kasih sejati, meminta urapan tangan Tuhan meneguhkan,
Genggamlah tanganmu, dekatlah hatimu. Tak pernah kebetulan jika dua hati menyatu. So
dan disegarkan dengan kebenaran Tuhan. Beribadahlah pada Tuhan dengan hati yang bersukaria. Sebab Tuhan menyatukan kemuliaannya bagi kita. Dengan rasa syukur dan hormat pada Tuhan, saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama melakukan nyanyian kasih. Sumber pertolongan bagi kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah yang menciptakan baik perempuan maupun laki-laki segambar dengannya. Kasih-Nya menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Silakan. Komitmen manusia rapuh dan cinta manusia tidak sempurna. Tetapi janji Tuhan itu abadi. Dan cinta Tuhan membawa cinta mereka menuju kesempurnaan dan kesetiaan. Amsal 19 ayatnya yang ke-22 tertulis, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Mari kita nyanyian setia-setia. Perenungan dosa dan berita anugerah. Saudara Riki dan saudari Yudi, pernikahan bukanlah peristiwa kebetulan. Sungguhnya Allah telah menetapkan bagimu untuk bersama mengarungi kehidupan. Rumah tangga akan menjadi kudus jika kamu berdua mengakui kedosaan di hadirat Tuhan. Mohonkanlah kepada Tuhan agar senantiasa menjagamu. Kami selalu merasa diri baik dan berkuasa. Kami selalu mengutamakan ego masing-masing, kelebihan, keunikan, dan kemampuan dalam diri kami. Kadang disalahgunakan untuk saling menindas dan meremehkan. Terlalu banyak sikap yang mempermalukan Engkau. Karena itu, kami memohon berilah kami hikmat untuk saling mengerti dan menerima di dalam kasih. Agar kami memuliakan-Mu di dalam rumah tangga kami dan bersama kami membangun rumah. Inilah perenungan dosa kami. Kami mohon kasihanilah kami, kasihanilah dan ampunilah kami. Dan ajarlah kami untuk hidup mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sebagai suami dan istri. Dan sesama kami, sebagaimana anugerah Tuhan menyelamatkan kami dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Dalam Matius 22 ayat 37b sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ada persembahan pujian, disilakan solo atau vokal grup. Tidak ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ricky Edward Manungajam dan Saudari Yudit Kristiana tadi. Karena tua yang bertugas di sana. Terambil dalam Hidup Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang 17. Hidup Agung pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang 17. Firman Tuhan di bawah berikut. Di pintu mempelai perempuan, dengar kekasihku, lihatlah ia datang, lompat-lompat di atas gunung-gunung, melonjat-lonjat di atas bukit-bukit. Kekasihku seperti ikan atau anak kusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tegukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Shalom. Bapak-bapak, shalom. Mama-mama, shalom. Orang-orang muda dan anak-anak, shalom. Ini hari Rogi di sekolah. Ibu guru ada ya? Kakak Ricky, kakak Yudit, shalom. Shalom. Baru-baru siapa yang nonton upacara 17 Agustus merayakan hari ulang tahun NKRI yang ke-78 di Istana Negara? Siapa yang nonton? Angkat tangan. Kok angkat kaki? Semua nonton. Nonton dari awal sampai akhir. Oh, haleluya. Orang bisa mau saya nonton. Orang ini nonton bos onde. Semua itu upacara. Baik. Kalau yang nonton sampai habis, itu pasti tahu pengisi acara, ya, pengisi acara ketika penutupan upacara, ya, ada banyak yang artis-artis yang menyanyi, tapi ada 2 grup hip hop asal tanah Papua yang menyanyi kemudian membuat satu istana bergoyang. Siapa? Ada yang tahu? Kak Mikris di mana? Ya, grup hip hop asal tanah Papua. Sebagai anak sorong yang tinggal di tanah Papua tahu. 2. Yang pertama MAC. Mereka menyanyi lagu Cuma Saya. Kemudian yang kedua Sign of Land. Mereka menyanyi lagu Jangan Ganggu. Ibu pendeta menyanyi sedikit boleh? Boleh ya? Itu lagu bilang begini. Dengar baik-baik. Aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kau bicara yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya sustain dengan dia dari lama. Jangan kau datang kau kira kau pun drama. Sio tabe sayang kau tabuan. Pendeta tak
pendetanya orang Ringin, jemaat Rehoboth, kalau suruh mentua menyanyi lagu yang begini dong, los kawan. Mencoba menyanyi lagu rohani mengikut Yesus keputusanku, bukan hanya suara kiri, tapi mensaksi pung anak ayu reo bilang ibu, potong 20 suara rusak. Ya. Tapi tadi puji Tuhan ya habis sampai. Ya, itu lagu bilang begini, jangan ganggu beta punya, jangan ganggu beta pemilik. Kalau sonde nanti, lu yang minta uang. Kak Riki, pernah ada yang ganggu? Mungkin lewat DM di IG, mungkin lewat chat di WA, mungkin lewat inbox di Facebook, atau mungkin lewat aplikasi ojol seperti siapa? Sanas dan Rini. Pernah ada yang ganggu Kak? Jujur? Tidak pernah. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Luar biasa, pernah ada yang pernah ganggu Kak. Ibu mau bilang, kakak, sekalipun jangan sampai 12 tahun masa pacaran, tidak ada yang ganggu. Tapi jangan sampai ketika menikah, bisa saja ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu kakak, sebagai laki-laki yang baik dan takut akan Tuhan, yang mencintai istri pemberian Tuhan, kakak harus tahu, tidak membuka celah untuk diganggu oleh siapapun. Mau dia lebih cantik, mau lebih putih, mau dia nano-nano Jakarta, kok tidak. Amin ya Kak Riki? Amin. Kak Yudit, kalau Kak Riki pun tadi ibu tanya, pernah ada yang ganggu, sudah ada yang ganggu. Kakak Yudit ibu berarti. Kakak Yudit pernah jadi pengganggu? Ganggu lewat DM, IG, ganggu di tempat kerja? Tidak pernah. Puji Tuhan. Tepuk tangan juga. Selama 12 tahun pacaran, tidak pernah ganggu yang bukan miliknya. Sebagai seorang perempuan terhormat, yang punya nilai diri yang tinggi di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memegang janji teguh pernikahannya dengan suami, kakak tidak akan menjadi pengganggu yang bukan milik kakak. Amin ya Kak? Firman Tuhan hari ini Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia, keluarga menunai cabi, keluarga tabun, semua rumput keluarga yang terkait paut di dalamnya. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Saking berhikmatnya Bapak Mama, dia menulis kitab Kidung Agung, Mazmur Pengkhotbah, Asli Amsal. Dia menulis puisi-puisi cinta yang sangat banyak dan bagus sekali. Ketika kita membaca kitab Kidung Agung, kedengarannya sangat manis sekali. Serius Salomo. Nah, firman Tuhan hari ini, khususnya pasal 2 ayat 8 sampai 17, di pintu mempelai perempuan. Ayat 8 ayat 9 begini. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Dan dia pun cara datang ini untuk berjumpa dengan gadis pujaannya. Itu unik. Dia bukan berjalan seperti orang normal, tapi firman Tuhan bilang dia melompat-lompat di atas gunung, dia meloncat-loncat di atas bukit. Artinya apa? Mempelai laki-laki yang datang untuk berjumpa dengan kekasihnya, dia datang dengan sebuah kekirangan dan gairah yang luar biasa. Kemarin, minggu yang lalu, tanggal 10, waktu baca nama kedua, kami pulang, kami keluarga laki-laki, mempelai laki-laki, kami berkumpul di Bapak saya di rumah. Setelah kami berkumpul keluarga di situ, kami kembali ke rumahnya Bapak Opan Tabun. Waktu pas kedua, Mama Leonora, pas jalan dengan saya, Mama Leonora bilang, Ibu, luar biasa jalan datang diri ini, ya. Bukan hanya jauh, tapi berbatu-batu dan berdebu. Betul ya, Bapak Mama yang dari semalam? Betul ya, kan pun jalan begitu. Selepas itu kami berkumpul sore-sore, ya, sore-sore berkumpul makan-makan di keluarga Tabun. Lalu kami dulu bercerita, di situ ada Mama Risti, Mama Vina, saya lupa beberapa, Mama Dina juga kayaknya. Kami dulu lalu Mama Risti bilang begini, dulu kalau Bapak masih pacaran, Bapak selalu tanya, lumpung kampung di mana? Ada air kosong deh.
Kontulen itu bilang pegang kuat-kuat. Karena jalan batu toh, dari kursi pelok kuat-kuat. Memberisi bilang waktu dulu kotong selalu tanya begitu. Kotong hanya bilang, bemau denu, besuka denu. Jadi, nah, Kak Riki, sekalipun harus melalui samudra dari kampung Semau, jauh-jauh turun di Borong Alun-Alun, naik motor, datang diri, melompat-lompat dan meloncat-loncat di atas jalan yang berbatu-batu. Tapi datang ketemu gadis pujaan, dia ring. Biar ada air, kosong ada air, Mam Risti, ketong satu. Ya. Ayat 10, ayat 11. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Artinya apa? Ketika musim hujan berhenti, ya, musim hujan musim dingin sudah lewat, musim hujan sudah berhenti, maka musim yang berikut adalah musim semi. Dan kalau musim semi itu kalau di barat, Pak Mama, itu musim zaman bunga-bunga bermekaran, ya. Bunga-bunga mulai bermekaran. Makanya pada ayat yang ke-12 di situ dikatakan, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Jadi kalau musim hujan sudah berhenti, itu sudah sampai pada musim semi. Bunga-bunga mulai bermekaran dan kotong siap panas. Sehingga Bapak Mama pada ayat 13 di situ bilang, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Jangan sembunyi seperti merpati di celah-celah batu. Tunjukkanlah wajahmu yang cantik. Dengarkanlah suaramu yang merdu. Jadi sudah ada 2 proses di sini. Dari ayat 8 sampai ayat 14. Proses yang pertama, sang mempelai laki-laki datang berjumpa dengan sang mempelai perempuan. Proses yang kedua adalah ketika mereka bertemu, sang mempelai laki-laki bilang, mari sudah, kau pergi ke taman yang indah itu, kau pergi dan memanen hasil-hasilnya. Tetapi Bapak, kalau tetapi begini berarti ada satu dan lain. Ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah ini, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun anggur kami yang sudah berbunga. Bapak Mama, siapa yang pernah lihat rubah? Rubah itu dia sama kayak serigala, tetapi tubuh serigala lebih besar dari rubah. Rubah bukan binatang yang berbahaya, tetapi rubah binatang yang sangat licik. Dia pengganggu dan perusak. Maka dia bilang, tangkaplah rubah-rubah itu. Pak Mama bayangkan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, mereka sudah berjuang mati-matian untuk bisa bertemu, melewati gunung dan bukit-bukit. Kemudian mereka berusaha untuk membuat sebuah taman yang sangat indah. Tiba-tiba ada rubah yang kecil yang masuk dan merusak taman yang mereka sudah bangun. Rubah itu licik, Pak Mama. Dia tidak berbahaya, tapi dia merusak dan mengganggu. Seorang pengganggu, Pak Mama, dia punya 1001 macam cara untuk merusak taman Tuhan bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Itu rubah, punya 1001 macam cara untuk menjadi pengganggu dan perusak. Kakak Riki, lihat Kakak Yudit dan bilang, kekasihku kepunyaanku. Lalu Kakak Yudit akan balas, dan aku kepunyaan. Susiap kok? Mari 2 orang lihat, Pak lihat. Kekasihku kepunyaanku. Tepuk tangan ya, Mama. Jadi selamat menempuh hidupan, selamat menjalankan rumah tangga. Jangan pernah kasih celah. Jaga baik-baik, pagar baik-baik taman ini, supaya rubah jangan masuk menjadi pengganggu, apalagi merusakkan rumah tangga kakak berdua yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan pujian, dengar dia panggil nama saya secara berbahasa.
saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya haleluya, oh kiranya puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Persembahan syukur diakan yang bertugas Islam. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan saya dari sana dan tempat. Dasar, nasihat, peringatan, dan janji Tuhan bagi pernikahan. Saudara Riki dan Saudari Yudit, persiapkanlah hatimu untuk mendengar sejumlah pengajaran, nasihat, dan peringatan tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah perintah Tuhan. Sabda Tuhan telah berkata, tidak baik jika manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Sejak awal Tuhan merancang kehidupan manusia yang bermakna melalui sebuah relasi. Semuanya setara di hadapan Tuhan, dan relasi itu bertujuan untuk menjaga taman ciptaan Tuhan. Tetapi kita juga menemukan bahwa manusia gagal menjaga taman ciptaan Tuhan dengan menikmati buah yang dilarang, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Kuasa dosa itu merusak kualitas cinta kasih. Akibatnya manusia terusir dan bekerja dengan susah payah. Demikianlah hendaknya kamu berhati-hati, sebab di dalam relasimu dan dalam cinta kasihmu, kuasa dosa selalu membujukmu untuk berlaku jahat satu terhadap lainnya. Karena itu, hendaklah kamu berdua bekerja sama dan tolong-menolong. Jauhkan dirimu dari kecemaran. Camkanlah dan lakukanlah beberapa hal yang utama. Kepada suami, kasihilah istri, dan kepada istri, hormatilah suami. Berlakulah setia dan jangan mengotori tempat tidur. Utamakan kasih di dalam ucapan dan sikap, dan belajarlah memahami kelemahan, serta menangkanlah rumah tanggamu dengan bersama membaca Alkitab, doa, dan beribadah di dalamnya. Janganlah saling mempermalukan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Layanilah seorang akan yang lain. Jauhkanlah pemahaman sebagai suami dan istri dalam berumah tangga hanya untuk kepentingan biologis. Jika Tuhan mengaruniakan kepadamu anak, didiklah mereka. Tetapi jika Tuhan tidak mengaruniakannya kepadamu, tetaplah setia, menjaga dan merawat rumah tanggamu, dan hendaklah kamu tetap saling mengasihi dan menghormati di antara kamu. Berimanlah senantiasa untuk memahami maksud Tuhan bagi rumah tanggamu. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan hati bagi pergumulan rumah tanggamu. Dan janganlah saling menyembunyikan berkat Tuhan bagi dirimu sendiri, tetapi berlakulah jujur di antara kamu untuk segala hal. Saudara Riki Edu
Edward Manunajati. Engkau adalah kepala keluarga, sebagaimana Adam menjadi kepala keluarga, karena dialah yang membangun perjanjian dengan Tuhan. Tetapi peran sebagai kepala keluarga tidak bermaksud menempatkanmu sebagai tuan yang memerintah dengan tangan besi, tetapi imam bagi rumah tangga. Saudari Yudit Kristiana Tabun, engkau adalah istri dan ibu bagi rumah tanggamu. Jangan meremehkan suamimu dan jangan mempermalukan dirinya. Hendaklah kamu berdua belajar dari Tuhan Yesus yang menyebut dirinya mempelai jemaat. Ia rela berkorban, menghibur, mengasihi, dan menyelamatkan jemaatnya. Jika kamu berdua mengamini semua ajaran, nasihat, dan peringatan ini, maka kamu akan diberkati. Saya silakan Kakak Riki dan Kakak Yudi untuk berdiri. Dan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. kita melakukan Kidung Jemaat 451 baiknya yang kedua. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita masuk dalam janji nikah. Saudara Riki dan Saudari Yudi, pernikahan adalah panggilan Tuhan. Kini saudara berdua yang mengambil keputusan sendiri. Saya silakan saudara berdua saling mengucapkan janji nikahmu di hadapan Tuhan, para saksi, orang tua, dan jemaatnya sambil menggenggam tangan kanan. Saudara Riki Edward Manunajati, apakah pengakuan di hadapan Tuhan, para saksi, orang tua, dan jemaatnya, dan janjimu kepada kekasihmu yang tangan kanannya saudara pegang, apakah jawab? Saya Riki Edward Manunajati berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan menerimamu, kekasihku Yudit Kristiana Tabun, menjadi istriku. Saya mengaku dan berjanji mulai hari ini dan seterusnya saya mengikat diriku dengan engkau dalam pernikahan ini sebagai suami. Saya berjanji di hadapan Tuhan, saksi, orang tua, dan jemaatnya bahwa saya mencintaimu, menghormatimu, dan mengasihimu dengan pengabdian sejati. Saya tahu cinta kita adalah karunia Tuhan. Sebab itu saya berjanji akan bersukacita bersamamu di saat bahagia dan bersukacita bersamamu di saat kesedihan. Saya tidak akan meninggalkanmu baik sehat maupun sakit. Saya akan menjadi suami yang baik bagimu, yang sedia menerima kekurangan dan kelebihan. Saya berjanji akan setia dan tidak akan menodai keputusan pernikahan ini bersamamu hingga maut yang memisahkan kita.
mulai hari ini dan selamanya Yudit Kristiana Tabun tetap akan berjalan sendiri. Saudari Yudit Kristiana Tabun. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan, para saksi, orang tua dan jemaatnya, dan janjimu kepada kekasihmu yang tangan kanannya saudari pegang, apakah jawab? Saya, Yudit Kristiana Tabun, selama 12 tahun kita saling mengenal. Engkau telah menjadi kekasih, teman baik dan belahan jiwaku. Engkau memiliki hatiku dan dari jiwamu yang tulus. Saya sangat mencintaimu. Kelebihanmu adalah kebaikan dan perhatianmu. Jauh lebih baik dari siapapun di dunia ini selain keluargaku. Mulai hari ini dan selamanya, saya berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan menerimamu, Ricky Edward Manunai Jabi, menjadi suamiku. Saya siap melewati segala kondisi. Kita akan menghadapinya bersama melalui kebahagiaan dan penderitaan, senang dan sedih, sehat dan sakit. Saya akan selalu ada untuk menenangkanmu, mencintaimu, menghormatimu, dan memujamu. Saya akan menunjukkan bakti cintaku sebagaimana melayanimu dalam keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Sekarang dan selamanya, Ricky Edward Manunai Jabi, saya berjanji menjadi istrimu yang setia sehingga maut yang dapat memisahkan kita. Saudara Ricky Edward Manunai Jabi dan saudari Yudit Kristiana Tabun, tentang apa yang kamu janjikan, sesungguhnya Tuhan mendengar dan berjaga-jaga di antara kamu. Penukaran cincin. Di tangan saya terdapat 2 cincin yang terbuat dari emas. Ini menunjukkan suatu nilai yang mahal. Sebab itu, jagalah kualitas rumah tanggamu agar kamu berdua tidak menjadikannya murah. Cincin ini juga bulat, tak terlihat batas lingkarannya. Demikianlah cinta sejati tidak boleh berakhir. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta. Pegang. Yudit, saya memberimu cincin ini di dalam nama Tuhan dengan semua yang saya miliki. Saya menghormatimu. Saya memberi cincin ini di dalam nama Tuhan. Cincin ini adalah lambang ketulusanku mencintaimu. Jagalah diriku, karena akulah wanita yang termaterai di hatimu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
Saudara Ricky Edward Manunajabi, dan Saudari Yudit Kristiana Tabun. Tuhan telah menyatukan kamu di dalam rumahnya dengan janji yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa kamu berdua adalah suami dan istri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Allah Bapa, pohon segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu oleh anugerahnya masuk dalam nikah ini, mempersatukan kamu dan mengaruniai kamu berkat. Bertelutlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Berserah kepada Yesus dengan mata yang tertuju pada berpadu di kasih-Mu. Diberkatilah kamu yang memulai niat suci di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah kamu yang bergandengan tangan, baik dalam susah maupun senang. Diberkatilah rumah tempatmu berdiam dan membangun hidup bersama. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ku berbahagia. Tanda kasih suami istri. Kedua mempelai silakan saling berhadapan. Lagi. Keriki.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudari Yudit Kristiana Tabun, sejak hari ini engkau akan disebut Yudit Kristiana Manunai Jambi Kejadian Tabun. Sekarang saya mempersilakan saudara berdua untuk menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah kedua kekasih kita sebagai suami istri. Dukunglah mereka di dalam doa. Mari kita kasih tepuk tangan untuk sepasang suami. Kakak Riki dan Kakak Yudit belum persilakan. Berdiri dulu. Kedua mempelai disilakan menghadap kembali ke mimbar. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita karena Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka tak dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Vokal Bukti Gereja, silakan mengambil tempat. Dalam kasih Tuhan dan telah mendengar berkat Tuhan bagi rumah tangga, sekarang saya hendak mengatakan kepada kamu kebenaran yang lain. Kamu bukan kebetulan ada. Tuhan menitipkan kamu melalui pelukan, belayan cinta dan didikan orang tuamu. Kamu telah merasakan bagaimana mereka memperlakukan kamu dan mendahulukan kamu untuk segala hal. Mereka adalah wakil Allah yang harus kamu hormati. Setelah kamu bertumbuh dalam kedewasaan dan kamu akan menjadi seperti mereka, jangan sekali-kali melupakan kasih dan cinta kedua orang tuamu. Karena itu, mendekatlah pada mereka, mintalah mereka untuk mendoakan kamu, sambil diiringi pujian doa seorang anak. Kau sebut namaku
adalah impian baru. Tanpamu, aku tak akan bertemu dengan sosok laki-laki yang kini menjadi suami dan akan menemani hari-hari. Aku percaya engkau akan menerima dan menyayangiku seperti anak pengasih. Pesan seorang ayah kepada laki-laki yang menikahi anak perempuan. Dia adalah putri bungsu. Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang merawat putriku adalah aku. Jaga dia baik-baik. Jangan sakiti dia, apalagi perasaan. Dan bila suatu hari nanti seandainya kamu tidak mencintainya lagi, jangan beritahu dia, tapi beritahulah aku. Aku akan membawanya pulang. Tetapi aku berdoa, engkau akan memenuhi janji-Mu, karena Tuhan besertamu dan putriku. Penyerahan surat nikah dan Alkitab oleh Sekretaris Majelis Jemaat Rehoboth. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami sungguh bersuka cita dan berbahagia. Sekalipun ada keharuan, tangisan, ini karena kami berbahagia. Kami percaya bukan kebetulan Tuhan mempertemukan kakak Ricky dan kakak Yudit, dan Tuhan berjuang bersama-sama dengan mereka untuk mempertahankan 12 tahun hubungan asmara di antara mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan berserah kepada Bapa di surga. Amin. Ucapkan padamu atas dia yang
dengan bersama melakukan firman Tuhan yang menguatkanmu dalam peranmu sebagai suami dan peranmu sebagai istri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dalam kuasa-Nya Ia selalu memelukmu sebagai sahabat. Ia memerintahkan berkat dan kebahagiaan tak berkesudahan. Ia mencurahkan damai sejahtera sehingga rumah tanggamu merambat penuh kesuburan seperti pohon anggur, harum mewangi bagaikan minyak zaitun, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan acara selanjutnya mungkin para keluarga, mempelai bisa saling bersalaman di sini. Silakan. It seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let